Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Katarina Amelia dalam Wahyu Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap Kunaifi berusia 51 tahun yang jasadnya ditemukan dalam karung di Pancoran Mas, Kota Depok mulai menemui titik terang. Pelaku berinisial SA 26 tahun berhasil ditangkap setelah penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Kabar terbaru lainnya, pemirsa, KPK mengungkap nilai uang dalam amplop yang diduga diberikan Bupati Kwansin Suhardiman Ambi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Berdasarkan hasil penyidikan, amplop tersebut berisi $14.000 Singapura. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah informasi yang beredar di media sosial yang menyebut gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP mencapai Rp16,25 juta per bulan. Menurutnya, pemerintah hingga kini belum menetapkan besaran final penghasilan manajer koperasi desa tersebut. Purbaya menegaskan nominal yang beredar dinilai terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan pembahasan yang sedang dilakukan pemerintah. Purbaya menjelaskan besaran gaji manajer KDKMP masih dibahas pemerintah. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah menyesuaikan penghasilan dengan upah minimum provinsi atau UMP. Namun, ia mengaku belum menerima angka final yang akan menjadi dasar penetapan gaji. Sebelumnya, media sosial ramai membagikan informasi yang menyebut gaji manajer Kopdes Merah Putih mencapai Rp16,25 juta per bulan. Nominal tersebut diklaim terdiri atas gaji pokok Rp8 juta, tunjangan jabatan Rp2 juta, insentif kinerja Rp1,5 juta, kemudian tunjangan kesehatan Rp750.000, uang makan Rp1 juta, tunjangan komunikasi Rp500.000, dan uang transportasi Rp1 juta. Pemerintah juga menyatakan pembiayaan gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Skema tersebut disiapkan sebagai dukungan awal agar koperasi dapat menjalankan operasional sebelum mampu membiayai kegiatan usahanya secara mandiri dari pendapatan yang diperoleh. Di sisi lain, pemerintah mencatat sebanyak 29.830 calon manajer KDKMP telah mengikuti rangkaian seleksi, pelatihan manajerial, dan sertifikasi kompetensi sebagai persiapan penempatan di koperasi di berbagai daerah. Mereka dijadwalkan bakal mulai bertugas pada awal Agustus 2026. Berdasarkan data Sistem Informasi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, per 5 Agustus 2026, jumlah KDKMP yang telah terbentuk mencapai 83.382 unit. Namun, belum seluruh koperasi memiliki sarana operasional yang memadai. Hingga saat ini, sebanyak 19.648 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gedung, gudang, gerai, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain menyiapkan sumber daya manusia, pemerintah juga harus mendorong kesiapan sarana dan prasarana koperasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Kementerian Koperasi menyatakan percepatan pembangunan sarana operasional koperasi daerah Merah Putih terus dilakukan
agar koperasi dapat segera memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap nilai uang dalam amplop yang diduga diberikan Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ambi, kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Berdasarkan hasil penyidikan, amplop tersebut berisi 14.000 dolar Singapura. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan temuan tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan kasus dugaan suap pengisian jabatan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Budi mengungkapkan, penyidik juga menemukan pengembalian uang dari pihak Raja Juli Antoni kepada pemberi tidak dilakukan secara utuh, sebesar 14.000 dolar Singapura. Terkait hal itu, KPK masih menelusuri penyebab adanya selisih nominal tersebut. Selain menelusuri aliran uang, KPK juga mendalami sejumlah pertemuan antara Raja Juli Antoni dengan Suhardiman Ambi. Menurut Budi, pertemuan pada 2 Juni bukanlah yang pertama. Penyidik menduga keduanya telah beberapa kali bertemu, termasuk pada April dan Mei 2026. Seluruh rangkaian pertemuan tersebut akan dikonfirmasi lebih lanjut dalam penyidikan. KPK juga memastikan hingga kini belum menerima pengembalian uang dari pejabat Kementerian Kehutanan yang diduga menerima 12.500 dolar Singapura tersebut. Sebelumnya, KPK dan Raja Juli Antoni sama-sama mengonfirmasi adanya penerimaan uang dari Suhardiman Ambi. Raja Juli menyatakan telah melaporkan penolakan gratifikasi setelah kasus dugaan korupsi tersebut mencuat. Namun, KPK menyatakan laporan tersebut belum menghentikan penyidikan. Lembaga anti rasuah itu tetap akan mendalami peran seluruh pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi sebagai tersangka dugaan suap, pengisian jabatan perangkat daerah dan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi periode 2021 hingga 2026. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing Zulkarnain
serta Direktur PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles sebagai tersangka. Ketiganya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk kepentingan penyidikan. Suhardiman disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan Zulkarnain dan Ardiles dijerat dengan ketentuan dalam KUHP terkait dugaan pemberian suap. Mantan Jaksa Agung Muda Pitsus Febri Adriansyah masih menerima 50% gaji pokok meski telah diberhentikan sementara dari jabatannya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Febri belum diberhentikan secara permanen sebagai jaksa maupun ASN. Status pemberhentian sementara itu berlaku hingga perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Meski masih menerima separuh gaji pokok, Kejaksaan Agung memastikan seluruh tunjangan dan fasilitas yang sebelumnya diterima Febri telah dihentikan. Anang menegaskan Febri tidak lagi memperoleh tunjangan jabatan maupun fasilitas lain selama menjalani masa pemberhentian sementara tersebut. Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi memberhentikan sementara Febri dari statusnya sebagai jaksa. Keputusan itu diambil sambil menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara TPPU yang sedang dihadapinya. Anang menjelaskan pemecatan penuh belum diusulkan kepada Presiden karena proses hukum terhadap Febri masih berjalan dan belum inkrah. Pemberhentian sementara tersebut diajukan setelah adanya laporan dari Tim 9 terkait penetapan status tersangka terhadap Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung menyebut keputusan pemberhentian sementara itu mulai berlaku sejak 31 Juli 2026 sambil menunggu proses hukum selesai.
kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap Kunaevi berusia 51 tahun yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Pancoran Mas, Kota Depok, mulai menemui titik terang. Pelaku berinisial SA berusia 26 tahun berhasil ditangkap setelah penyelidikan yang dilakukan Subdirektorat Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi mengungkap, Saipul ternyata telah mengenal korban melalui media sosial sebelum keduanya bertemu dan insiden berdarah itu terjadi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan hubungan antara korban dan pelaku bermula dari perkenalan di dunia maya. Setelah saling mengenal, keduanya sepakat bertemu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cipayung, Kota Depok pada 23 Juli 2026. Namun, pertemuan itu berubah menjadi pertengkaran. Menurut penyidik, dalam cekcok itu, pelaku diduga menikam perut korban dan menggorok lehernya menggunakan pisau hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kemudian memutilasi tubuh korban pada bagian pangkal paha. Jasad korban dibungkus menggunakan plastik hitam dan karung sebelum dibuang di kawasan Tanah Merah, Pancoran Mas. Sementara itu, potongan kedua kaki korban dibuang ke aliran sungai di wilayah Pitara, Pancoran Mas. Perkara ini terbongkar setelah warga menemukan isi sebuah karung yang semula dikira berisi sampah di kawasan Pancoran Mas. Karung tersebut sebenarnya sudah berada di lokasi sejak Jumat 24 Juli 2026, tetapi tidak menimbulkan kecurigaan sehingga dibiarkan begitu saja. Sehari kemudian, pada Sabtu 25 Juli 2026, istri korban melaporkan Kunaevi sebagai orang hilang ke Polres Metro Depok karena tidak kunjung pulang. Kasus itu akhirnya terungkap pada Selasa 4 Agustus 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat warga yang hendak membakar sampah menemukan bagian tubuh manusia di dalam karung tersebut setelah api membakar sebagian pembungkusnya. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada petugas dari Polsek Pancoran Mas bersama tim Inafis Polres Metro Depok langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan proses identifikasi korban.
berbekal hasil identifikasi, laporan orang hilang, keterangan saksi, serta penyelidikan yang dilakukan. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi sekaligus menangkap pelaku di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kasus dugaan komentar tidak berempati yang diunggah oleh sejumlah tenaga kesehatan terhadap seorang pasien BPJS bernama Yurizal di media sosial Threads memicu gelombang kritik publik. Polemik itu semakin menjadi sorotan setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia. Sementara warganet mempertanyakan etika tenaga kesehatan dalam menyampaikan komentar di ruang digital. Kasus itu bermula ketika unggahan Yurizal di akun Threads miliknya pada 22 Juli lalu yang menuliskan pengalamannya tak kunjung mendapat ruangan untuk berobat di sebuah rumah sakit. 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pakai BPJS, tulis Yurizal. Namun, unggahan itu justru ditanggapi dengan berbagai komentar sinis dan dinilai nirempati oleh sejumlah akun yang belakangan diduga milik tenaga kesehatan termasuk dokter. Ada yang menyebut Yurizal tak punya pikiran, hingga ada yang menyarankan agar ia masuk ke ruang jenazah saja. Ada juga yang berkomentar jahat dan menyarankan Yurizal memotong urat nadinya biar cepat dapat ruangan oleh salah satu perawat berinisial W. Kemudian, komentar-komentar tersebut viral. Usai Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Sementara itu, Firhan Arif sebagai sahabat Yurizal menceritakan bagaimana respon almarhum saat membaca komentar nyinyir dari para nakes tersebut. Rupanya, sebelum meninggal, Yurizal sempat membaca semua komentar nirempati untuknya, termasuk dari para nakes. Hal itulah yang membuat kondisi Yurizal semakin drop kesehatannya, hingga akhirnya ia tak lagi memegang ponsel lantaran sakit hati dengan komentar nyinyir dari para nakes atas kondisinya. Padahal, niatan Yurizal curhat di media sosial adalah karena tak punya teman untuk berbagi keluh kesah. Gara-gara hal tersebut,
Netizen pun murka kepada para nakes yang berkomentar nyinyir di postingan Yurizal. Hingga akhirnya para tenaga kesehatan yang berkomentar jahat terhadap Yurizal ramai-ramai minta maaf lewat akun media sosialnya dan mengakui kesalahannya karena telah berkomentar tak pantas kepada korban yang kini telah tiada. Kendati begitu, kejadian tersebut membuat warganet miris dengan tenaga kesehatan yang masih banyak tidak berempati terhadap keadaan pasien meskipun memakai BPJS Kesehatan. Pemerintah mulai menyelidiki kemunculan makalah yang mengusulkan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai nominasi Nobel Perdamaian 2026. Langkah investigasi tersebut dilakukan setelah dokumen itu memunculkan sejumlah nama lembaga negara dan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari membenarkan bahwa proses penelusuran tengah berlangsung. Menurutnya, pemerintah masih mengumpulkan informasi untuk memastikan keabsahan dokumen yang beredar tersebut. Makalah yang menjadi sorotan itu diunggah melalui situs Papers SSN dengan judul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth. Dalam dokumen tersebut, nama Presiden Prabowo Subianto tercantum sebagai salah satu penulis. Tak hanya Bakom, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri juga bergerak melakukan klarifikasi. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Beni Irawan mengatakan pihaknya sedang memastikan apakah surat yang dilampirkan dalam makalah benar-benar berasal dari institusinya. Menurut Beni, tidak hanya Kemendagri yang dikaitkan dengan makalah tersebut, tetapi juga sejumlah lembaga lain, sehingga seluruh informasi perlu diverifikasi terlebih dahulu. Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, karena nama institusi tersebut ikut disebut dalam dokumen yang beredar. Hasil klarifikasi sementara menunjukkan bahwa makalah tersebut bukan berasal dari IPDN. Kemudian pihak kampus juga telah memberikan penjelasan langsung kepada Kemendagri. Selain itu, Kemendagri turut memeriksa pencantuman nama salah seorang pegawainya di dalam makalah. Klarifikasi internal masih dilakukan untuk memastikan keterkaitan nama tersebut dengan dokumen yang beredar. Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan kesimpulan terkait keaslian makalah maupun keterlibatan pihak-pihak yang namanya dicantumkan. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan apakah telah terjadi pencatutan nama maupun dokumen resmi dalam publikasi tersebut.
dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam Wah News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV Wah News Kau.